Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 11 tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah serta perbedaan dari ketiganya sesuai dengan KIKD 3.19 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Sebelum kita membahas khutbah, tabligh dan dakwah, mari kita perhatikan firman Allah sebagai landasan hukum dari ketiga persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah merupakan kegiatan berdakwah atau mengajak orang lain dalam bentuk ceramah untuk meningkatkan kualitas iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberi nasihat-nasihat ajaran agama. Khutbah biasanya dilakukan pada sholat Jumat dan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Orang yang berkhutbah disebut khatib. A. Syarat-syarat untuk menjadi khatib. Yang pertama adalah laki-laki dewasa, apabila jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja. Yang kedua, memahami ajaran Islam. Yang ketiga, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Yang keempat, khatib harus mampu dan fasih berbicara di depan umum. Kelima, khatib harus bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Sedangkan rukun-rukun khutbah antara lain 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca syahadatain, yaitu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang keempat adalah berwasiat atau memberikan nasihat tentang ketakwaan dan ajaran Islam lainnya. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, dan lebih utama pada khutbah yang pertama. Yang keenam, mendoakan kaum muslimin dan muslimat pada khutbah kedua. Itulah rukun khutbah. Adapun sunnah khutbah Jumat antara lain, khutbah disampaikan di atas mimbar. Yang kedua, khutbah dengan suara yang jelas, berurutan, sistematis, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Ketiga, khatib harus menghadap ke arah jamaah. 4. Khatib memberi salam pada awal khutbah. Kelima, khatib duduk sebentar setelah mengucapkan salam pada waktu azan dikumandangkan. Keenam, khatib menertibkan rukun khutbah. Fungsi khutbah. Adapun fungsi khutbah yang pertama adalah memberi pengajaran kepada jamaah mengenai bacaan dalam rukun khutbah. Yang kedua, mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, mengajak jamaah untuk selalu berjuang, menggiatkan, dan membudayakan syariat Islam. Yang keempat, mengajak jamaah untuk selalu berusaha meningkatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kelima, menyampaikan informasi mengenai ilmu dan hal-hal yang bersifat aktual pada jamaah. Yang keenam, merupakan kesempurnaan sholat Jumat karena sholat Jumat hanya 2 rakaat. Yang ketujuh, mengingatkan amal soleh, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. 8. Mengingatkan akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan juga bernegara. 9. Mengingatkan kemauan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan. 10. Mengingatkan ukhuwah Islamiyah dan membantu sesama muslim. 11. Mengingatkan semangat kaum muslimin agar rajin dan giat bekerja untuk dunia dan akhirat. Selanjutnya, B. Tabligh. Tabligh secara bahasa berarti menyampaikan, dan orang yang menyampaikannya disebut mubaligh. Secara istilah, tabligh adalah menyampaikan kebenaran ajaran-ajaran Islam yang berdasarkan Quran dan hadis kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan isi pokoknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana tertera di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 68. Ballighukum risalati Rabbi wa anna lakum nasihun amin. Artinya, aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanya pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. A. Syarat menjadi mubaligh. Syarat menjadi mubaligh yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat memahami ajaran Islam. Adapun etika dalam bertabligh adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. 6. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. C. Dakwah. Dakwah secara etimologi atau secara bahasa berarti mengajak, menyeru, atau memanggil, dan pelakunya disebut da'i, artinya orang yang mengajak atau orang yang menyeru. Adapun secara istilah atau terminologi, bahwa dakwah bermakna menyeru seseorang atau masyarakat untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ada 3 cara berdakwah, yaitu dengan lisan atau dakwah bil lisan, dengan perkataan, dan dengan harta atau dakwah bil mal, dan dengan perbuatan dakwah bil hal. Syarat seorang dai: 1. Islam, 2. baligh, 3. berakal, 4. memahami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mau'izotil hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif memberikan pengajaran. Dakwah bil mal dilaksanakan dengan memberi konsumsi atau dana guna acara keagamaan, pengajian, atau santunan untuk duafa dan fakir miskin.
Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Adapun perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah hanya dilakukan dalam kegiatan ibadah resmi dalam bentuk ceramah atau pidato oleh seorang khatib yang telah memahami dan memenuhi syaratnya seperti khutbah sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha yang dilakukan dengan khusyuk dan tidak diperkenankan diselingi humor atau canda tawa kecuali dalam khutbah nikah atau nasihat perkawinan. Tabligh menyampaikan kebenaran bisa dalam bentuk ceramah atau diskusi baik secara individu maupun berjamaah, dan dapat dilakukan dalam suasana santai dan boleh disisipi dengan humor yang sopan dan mendidik. Sedangkan dakwah mengajak orang pada kebaikan, baik dalam bentuk ceramah atau tindakan nyata, secara individu maupun berjamaah, dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, serta dalam berbagai bentuk kegiatan, baik kegiatan lisan, perbuatan, maupun dengan harta. Demikianlah perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan saya akhiri pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.